Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan lagi untuk tampil data ya. Jadi kalau kemarin kita tampil datanya dari Google Firebase. Sebentar. Kalau sekarang ini kita akan coba tampilkan data dari situsnya regress.in ya. Jadi ada perbedaan di struktur API-nya. Jadi kalau Google itu dalam bodinya itu langsung kemudian berisi data ya, jadi dalam body HTTP-nya itu langsung kemudian ada data. Sementara di API-nya regress.in ini dia ada page, ada per page, ada total. Nah biasanya ini yang banyak dipakai oleh programmer ya dalam membuat API. Jadi ada page-nya, kemudian datanya itu ada di mana, ada di key data seperti itu. Nah kita akan coba tampilkan ini ya. Nah di sini endpoint-nya page-nya itu user ya, page-nya user, maka kita akan buat file provider namanya adalah user ya. Jadi get create provider .2 user. Oke, nanti kita dibuatkan user provider, udah jadi. Kemudian kita buka tutup aja dulu, kita buka user provider. Oke, ini sama saja dengan student provider ya, isinya sama, boleh di copy paste dari metodenya seperti ini, pastekan lagi di sini, karena kan yang beda nanti di URL-nya saja ini ya. Oke, URL-nya silakan nanti di copy sini, jadi regress.in/api/user seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke home controller. Jadi kita mau tampilin di tampilan yang sama ya, di sini juga nanti ya. Oke, di sini kita akan buat metode baru, namanya adalah saya buat di sini ya. Di sini namanya adalah get users seperti ini. Metodenya itu kita panggil di sini, get user. Oke, seperti ini. Jadi pada saat on init kita panggil get user dan get student seperti itu. Oke, kita lanjutkan bukan student ya, user provider titik get all titik then, kemudian titik koma, kemudian ini juga sama codingnya, response. Ini kita hapus sampai 0, buka kurawal, enter. Oke, jadi user provider melakukan request, hasilnya disimpan di variable respon. Kemudian final kita ambil respon bodinya, namanya JSON response, kemudian response titik body ini sama. Nah perbedaannya di sini di baris berikutnya ya. Di baris berikutnya ini kita akan mengambil datanya per key, jadi per key ini nih. Nah jadi kalau kita mau buat seperti ini jadinya, misalnya var page sama dengan JSON respon kita panggil page seperti ini ya. Maka kita akan dapatkan page-nya. Nanti kan ada per page, ada total page, kemudian ada data. Ini bisa kita ambil satu persatu, per page ya, kita perbaiki. Kemudian apalagi tadi, total, key-nya total, kemudian total page, total pages. Ini juga pakai S ya, sorry, page, total page. Nah kalau kita mau coba tampilin, kita bisa print ya, print. Kemudian misalnya saya mau tampilin page, misalnya simpan. Kalau kita print nanti kelihatan di konsol ya, di konsol. Kita coba reload seperti ini, harusnya nanti muncul page-nya seperti ini. Nah ini page 1 ya. Oke, satu lagi nih, ini udah muncul ya, data sama dengan JSON response, data. Nah, data juga sama, kita bisa tampilin juga.
simpan. Nanti kita coba reload ya. Jadi kalau ada perubahan di kode controllernya harus di reload dulu dia. Oke, nah ini kan udah kelihatan datanya ya. Nah, karena datanya banyak, jadi page ini menyimpan variabel key page yang ada di ini ya. Ini akan disimpan di sini per page. Kalau per page-nya tidak pakai S seperti ini. Kemudian total, kemudian total pages. Ini ada total page, kemudian data. Nah, berikutnya data yang kita dapat ini kan tadi banyak ya datanya. Nah, di sini kita buat perulangan ya. Di perulangan ini kita tidak pakai for each, tapi kita pakai for in. Kita pakai for, kemudian pilih yang for in ini ya. Nih, enter. Nah, collectionnya dari data, kemudian elemennya biarin saja. Udah jadi nih ya. Tinggal kita buat map saja. Map student model sama dengan kita tadi di atas ambilnya ini ya. Ini boleh di copy, udah tadi copy sih. Misalnya nama nih, nama data. Nah, kita lihat nih. Kalau di API-nya, itu kan namanya kan first name ya. Ya, misalnya saya mau ambil email sama first name, berarti ini first name. Yang pertama first name, kemudian yang kedua email. Ini juga email. Seperti itu. Kita simpan. Nah, ini sampai sini udah selesai nih, kita ngambil datanya ya. Tapi kita belum add ke dalam list data ya. Kita add dulu dia ke dalam list data. List data titik add student model. Oke, ini sudah. Nah, permasalahan berikutnya adalah kalau kita mau gabungin ini dengan data yang sebelumnya, key-nya kan harus sama ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di home view, yang kita tampil itu kan nama dan name. Nah, kita ganti aja nih, misalnya di sini nama, emailnya itu kita ganti jadi name misalnya. Nah, ini supaya tidak error aja ya, supaya tidak error programnya. Oke, kita reload. Kita lihat nanti tampilannya seperti apa. Oops, ada error nih. Type string is not subtype int. Kita cek, kemungkinan dia ada error di sebentar. Nama, first name, kemudian email. First name, ini sudah first name. Nah, gini, kalau seperti ini sebaiknya ini kita tidak usah tambahkan dulu. Programnya kita reload, kemudian kita coba tampil ini student modelnya. Print student model gini. Oke, kita akan lihat sudah tampil atau belum datanya. Oke, server provider. Nah, ini ada error, kita cek dulu errornya. Oops, ini stack trace string is not subtype integer of index. Sebentar, kita coba cek dulu. Dia itu errornya biasanya kelihatan di sini. Oh, di first name. Oh, sorry, ini kebalik saya. Harusnya bukan data tapi elemen ini. Seperti ini ya. Kenapa? Karena kan for, jadi data ini akan dibuat perulangan. Dalam setiap perulangan itu akan disimpan di variabel elemen. Ini saya salah di sini. Ini harusnya udah muncul nih ya. Kita simpan. Ini kita hapus, kemudian kita reload lagi. Oke, kita reload lagi, kita coba cek lagi. Nah, ini sekarang udah tampil nih. Jadi kalau kita lihat kan dia di konsol tampil nih. Ini juga tampil ya. Nah, permasalahannya tuh hanya saja tombol refreshnya kan hanya merefresh student ya. Jadi datanya si
si siapa tadi kan tidak muncul nih kalau kita klik tombol refresh. Kenapa? Karena pada saat refresh kan dia manggilnya get student, bukan get user gitu maksudnya. Ya ini hanya contoh saja ya. Harusnya kan ini kita buat halaman user tersendiri untuk menampilkan datanya. Ya, tapi ini kita gabungin tampilannya. Jadi yang ingin kita pelajari di sini adalah bahwa API itu bermacam-macam responnya, ya, bermacam-macam bentuknya. Jadi ada yang seperti ini. Kalau ini kita langsung menggunakan for each. Kalau yang seperti ini kita bisa uraikan satu persatu nih. Kita ambil page-nya per page sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Ini contohnya gini. Ini kan udah dipakai ya. Kalau mau dipakai silakan. Nanti di Flutter-nya kita buat paging, misalnya kita buat page, ada page 1, page 2 dan seterusnya. Jadi yang ingin kita capai di video ini adalah kalian mampu mengolah data API dengan berbagai macam respon. Intinya gini di sini ya. Intinya di sini. Ya, jadi respon body itu isinya adalah ini. Nih. Nah, tadinya bentuknya string tapi sudah diganti atau sudah di-convert menjadi JSON oleh kita menggunakan provider. Ya, jadi sama provider ini respon yang string itu sudah dikonversinya menjadi JSON ya. Maka kita bisa menampilkannya dengan mudah hanya memanggil key-nya saja. Jadi cukup panggil key-nya, kita dapatkan value-nya. Ya, ini mau dapatin 2, ini key-nya adalah page. Mau dapatin 6, key-nya adalah per page. Kalau mau dapatin data ini, maka key-nya adalah data gitu maksudnya. Makanya di sini kan kita ambil key data, ambil total page, ambil total. Nah, kalau di Google tadi, data yang diterima itu bukan dalam bentuk key ya awalnya ya. Nah, dia langsung data, nih kan data nih. Isinya baru terdiri dari objek, ada key, ada data, ada key, ada data. Kalau ini key-nya dinamis ya. Key, ini juga key, bentuknya dinamis. Sebenarnya key itu kan tidak dinamis nih. Kalau ini kan key-nya pasti page. Ini juga page ya. Ini juga total page. Jadi seperti itu. Ini tergantung case-nya, tapi biasanya seperti ini. Ya, API yang banyak beredar tuh biasanya bentuknya seperti ini. Oke, nanti kita akan bahas lagi untuk API yang lainnya. Untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, ding.